pantai yang bernama Pantai Air Manis, tinggallah seorang wanita bernama Mande Rubayah. Mande Rubayah sudah lama ditinggal oleh suaminya yang pergi merantau ke negeri sebelah, tapi sang suami tak kunjung kembali. Mande Rubayah memiliki anak semata wayangnya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah dan Malin Kundang hidup dengan keadaan yang miskin. Suatu hari, desa Malin dilanda sebuah penyakit yang mematikan. Malin terkena juga penyakit tersebut. Akhirnya, Mande Rubayah pun memanggil tabib untuk menyembuhkan Malin. Tapi biaya yang diperlukan untuk menyembuhkan Malin sangat besar. Akhirnya, setiap hari Mande Rubayah berjualan kue setiap hari. Akhirnya, kerja keras Mande membuahkan hasil dan Malin pun sembuh. Minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Tapi disadari Malin sudah menjadi pemuda yang kuat dan tampan. Suatu hari Malin berpikir untuk merantau ke negeri sebelah untuk mengubah nasib. Ya, izinkan aku merantau ke negeri sebelah. Aku ingin merubah nasib kehidupan kita jadi lebih baik. Jangan anakku, Bunda takutku tidak akan kembali seperti ayahmu. Bunda masih sanggup berjualan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Mohon Bunda, izinkan Malin. Malin berjanji jika Malin menjadi sukses, Malin akan mengajak Bunda pergi kemanapun yang Bunda mau dan mengenakan pakaian yang lebih layak. Dan Malin berjanji akan baik-baik saja dan akan selalu mengingat Bunda. Baiklah anakku, tapi berjanjilah kau akan kembali. Dengan berat hati, akhirnya Mande mengizinkan Malin untuk pergi. Dan Malin pun segera bersiap-siap untuk pergi. Kamu pergi mana yang lain? Aku akan pergi merantau ke negeri sebelah untuk mengubah nasibku menjadi lebih baik. Semoga kau kembali dengan selamat dan sehat. Dia terima kasih atas doanya. Aku titipkan ibuku menjaga dia dengan baik. Ya, aku akan menjaganya. Tenang saja, Malin. Malin pun pergi merantau ke negeri sebelah selama beberapa waktu. Sampai ia akhirnya dapat pekerjaan dan menjadi orang yang sukses. Tak hanya itu, dia pun menikahi anak dari saudagar kaya. Tak lama kemudian, Malin merasa rindu dengan desanya. Akhirnya dia mengajak istrinya untuk pergi berlayar bersama-sama dengan para awak kapal. Akhirnya Malin pun sampai di pesisir pantai tersebut. Dia merasa senang sekali bisa melihat desanya kembali. Tak lama kemudian, sahabat masa kecil Malin pun, yaitu Burhan, mendengar kabar tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada Mande Rubayah. Kau katakan itu, wahai Burhan? Dengar dan melihatnya sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Baiklah, ayo kita pergi ke sana. Ucap Mande dengan amat senang bahagia. Setelah sampai di dermaga, Mande melihat bahwa benar itu adalah anaknya. Malin sudah menjadi sukses, kaya, tampan, dan disegani banyak orang. Dan terlebih lagi dia sudah menikah. Mande yang melihat itu sangat senang dan langsung menghampiri Malin. Istri Malin tampak bingung melihat Mande Rubayah yang nampak seperti pengemis. Malin anakku, Malin, akhirnya kau kembali. Bunda benar-benar rindu denganmu. Apakah wanita itu adalah suamiku? Apakah dia ibumu? Tentu saja bukan. Aku kan sudah pernah bilang bahwa kedua orang tuaku sudah meninggal. Melupakanku, Malin. Ini aku, ibumu, yang sudah melahirkanmu. Jangan berani kau mengakui jadi ibuku. Aku sudah lama meninggal. Hanya kau, Malin. Kau pergi wanita itu di hadapanku. Lepaskan aku. Kau pernah berjanji untuk tidak melupakan ibumu. Tapi kau malah melupakan janjimu. Ya Tuhan, jika kau berkehendak, kutuklah anak durhaka ini menjadi batu. Tak lama kemudian, tubuh Malin pun kaki dan langsung tersungkur ke tanah. Malin nampak bingung, para pengawal dan istri Malin terkejut. Namun Mande tidak peduli dan mengajak Burhan untuk meninggalkan tempat tersebut. Suamiku, apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu. Sepertinya aku membuat kesalahan yang besar. Tubuh Malin pun semakin lama mengeras dan berubah menjadi batu.